Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah kurang lebih 2 hari pertanyaan simpang siur mengenai statusnya Egy Sujana datang ke rumahnya Pak Jokowi itu sekarang terjawab ya, setidaknya sampai saat ini tuh dari apa yang sudah saya lihat di beberapa sumber. Jadi sudah tahu kan semuanya ya, Pak Egy dengan Pak Damai itu datang ke rumahnya Pak Jokowi, kemudian jadilah ramai di situ, yang mana keadaan itu adalah setelah Pak Jokowi itu menyatakan akan memberikan permintaan maaf. Jadi kita melihat di sini ada desain memang. Desainnya itu saya lihat ya, di rumahnya Jokowi itu kan banyak wartawan tuh ya, yang mana wartawannya itu gimana ya, saya tidak melihat ada independensi ya, itu yang saya lihat tuh, karena tidak pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis dan jawaban Jokowi itu tidak pernah di follow up, padahal sepertinya wartawannya itu juga tuh yang standby di sana. Itu beberapa waktu yang lalu, seminggu lebih, itu kan melontarkan pertanyaan tentang pemberian maaf, dan Jokowi itu melontarkan langsung bahwa yang bersangkutan ini yaitu Jokowi akan memberikan maaf kecuali kepada 3 orang. Nah, setelah lontaran itu dari Jokowi, datanglah Egy Sujana dan Damai Harilubis ke situ begitu ya. Ramailah di situ, malah sampai ada foto yang mana ternyata fotonya AI. Tapi relatable karena fotonya AI tapi kabarnya benar begitu ya, bahwa ternyata Egy Sujana itu meminta maaf. Nah, cuman sebelum kesimpulan itu kan ramai dulu tuh, Egy Sujana itu menelepon dulu sana sini bahwa yang dia lakukan ke rumahnya Jokowi itu bukan meminta maaf, malah sampai ada orang yang merasa sangat kecewa dan butuh klarifikasi ya datang kepada Egy Sujana untuk meminta penjelasan, dan Egy Sujana memberikan penjelasan bahwa dia itu tidak meminta maaf. Tapi pada akhirnya semuanya terbantahkan begitu. Nah, yang mana saya punya kesimpulan begini ya, pada saat ini begitu, saya tidak mau mengecilkan peran Egy Sujana sebelum kejadian ini. Pada saat ini Egy Sujana ini menginginkan banyak hal ya. Jadi ingin nama baik tetap terjaga tuh, terutama di lingkungan TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis kalau tidak salah namanya itu. Tapi juga ingin permintaan maaf Jokowi, dan ditengarai di belakangnya juga ada sesuatu yang lain ya, yaitu entahlah uang atau jabatan apa, saya tidak tahu. Cuman analisa ke sana ada. Nah, yang mana ini menggelikan pada akhirnya ya. Karena kalau kita sih sebetulnya begini, itu adalah hak dari yang bersangkutan ya. Egy Sujana mau bagaimanapun atau Pak Damai sekalipun mau bagaimanapun sikapnya, itu kan terserah mereka sebetulnya, hidup mereka begitu. Mau tetap dalam keadaan membela hak-haknya orang yang telah dicederai oleh Jokowi misalkan, baik dalam hal pidana atau misalkan dia itu merasa dirugikan secara individu atau dirugikan secara politik atau bahkan hanya dirugikan sebagai warga negara, itu mau di situ memperjuangkan itu ya, alhamdulillah berarti ada yang masih memperjuangkan. Tapi juga kalau mau pensiun misalkan, itu juga urusan yang bersangkutan juga. Tapi kalau bulat belit begitu ya, berbelit sekali permasalahannya ini sebagaimana nanti akan kita saksikan, ini menjadi sedikit tidak wajar ya, bahkan ya tidak wajar. Dan sebelum Tremul kan jadi ramai tuh karena Egy Sujana telah meminta maaf dan mensarankan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan juga untuk meminta maaf. Jadi aneh sebetulnya, karena memang betul pernah ada video ya, saya sudah melihat videonya itu. Habib Rizik, kemudian di situ diantaranya Egy Sujana itu pernah mengatakan kepada publik kalau Jokowi mau menunjukkan ijazahnya maka case closed, ini selesai permasalahannya begitu ya. Dan narasi yang dikeluarkan oleh para Tremul itu Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya di mana, di gelar perkara khusus, yang mana kata mereka itu sudah menjadi sebuah alasan bagi Egy Sujana untuk mengadakan pada akhirnya nanti restoratif justice. Padahal ya Habib Riziknya belum berkata apa-apa, dan kalau misalkan Habib Rizik mau mengatakan ya sudah permasalahan ijazah ini selesai karena digelar perkara khusus
sudah ditunjukkan, nggak ada masalah juga buat saya begitu ya. Cuman sekali lagi, apakah dengan ditunjukkannya itu di dalam gelar perkara khusus oleh Polda Metro Jaya menjawab semua perkara yang diperjuangkan saat ini? Kan tidak. Bahkan jangankan semua permasalahan yang ditujukan kepada Jokowi, permasalahan ijazah pun dalam hal ini hanya dengan ditujukan di dalam gelar perkara khusus itu tidak menyelesaikan. Karena kejadian sebelum penunjukan itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang di belakang, dan itu tidak ada jawaban, malah sudah bisa dipastikan banyak kebohongannya. Nah, ini supaya kita memahami dulu ini ya, sampai kesimpulan nanti pada akhirnya bagaimana ini Egy Sujana, karena memang sangat berbelit-belit. Kita akan saksikan dulu beberapa beberapa tahapannya nih sampai bikin orang-orang yang ada di sekitar TPUA, para aktivisnya juga bingung menghadapi Egy Sujana itu. Ini kita akan saksikan dulu ya. Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Profesor Egy Sujana akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Joko Widodo di rumahnya di kawasan Sumber, Kota Solo hari Kamis 8 Januari 2026 sore. Penjelasan ini datangnya lebih cepat dari janji semula yang katanya dia baru akan memberikan klarifikasi pada hari Jumat mendatang. Jadi sekarang ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari mendatang ya. Egy membantah dia menandatangani buku yang diserahkan kepada Jokowi di rumahnya itu. Oke, sebentar. Ini kuncinya ya. Dengarkan dulu ini, karena bantahan itu keluar dari Egy Sujana. Klarifikasi pada hari Jumat mendatang. Jadi sekarang ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari mendatang ya. Egy membantah dia menandatangani buku yang diserahkan kepada Jokowi di rumahnya itu ketika dia mau bertemu dengan Jokowi ya. Bantahan itu melengkapi pernyataan dia sebelumnya bahwa dia bersama Damai Hari Lubis, anggota TPUA, telah meminta maaf kepada Jokowi. Egy membantah bahwa dia menandatangani buku yang diserahkan pada Jokowi itu di rumahnya Jokowi disampaikan ketika dia menerima kunjungan seorang advokat dari Pangandaran nih, Jawa Barat, yang katanya sengaja mendatangi rumahnya dan meminta klarifikasi. Karena memang pertemuan antara Joko Widodo bersama dengan Damai Hari Lubis ini, yang dia bertemu dengan Jokowi di rumahnya, itu mengejutkan banyak pihak. Karena bagaimanapun juga kan Egy Sujana ini bersama Damai Hari Lubis adalah dua orang yang selama ini sangat keras ya suaranya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada orang yang shock begitu ya kira-kira karena perubahan 180 derajat ini dari pada saat ini masih rumor begitu ya, dari sikap yang selama ini ditunjukkan oleh kedua orang ini, Pak Egy dan Pak Damai. Jadi kan datang tuh ke Pak Egy Sujana ya. Tapi kan kita tahu kemudian dua orang ini menjadi tersangka dari laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Potongan video bantahan dari Egy ini menyebar luas di berbagai akun media sosial, termasuk di paling ramai ini di WhatsApp group. Nah, sebentar ya. Dan pertanyaan ini kan wajar. Kenapa? Karena yang dipertanyakan oleh Egy Sujana dan atau bahkan di sini Pak Damai itu kan bukan hanya permasalahan ijazah saja, dan ijazahnya tatkala ditujukan di GPK itu tidak menjawab semua yang diperjuangkan selama ini. Jadi kalau misalkan heran memang kita itu ya loh, kok kenapa? Kecuali kalau memang alasan di belakangnya sudah capek begitu ya, udah nggak mau lagi urusan sama Jokowi, ya udah selesai, itu kan hak-hak mereka juga. Cuman kelihatan kan tergembosi atau menggembosi diri. Nah, kalau menyerahkan diri itu kan datang ke rumahnya Jokowi. Bahkan di belakangnya kan ada permasalahan tuh, dua orang penyidik dari kepolisian, nanti akan dibahas itu. Nah, ini adalah klarifikasi dari Egy Sujana langsung kepada orang ini yang jauh-jauh datang dari Pangandaran, dan klarifikasinya itu tidak ada kata Egy saat itu ya. Kita saksikan ini. Ketawa, geli bukan geli jijik saya. Video diedarin, ini jauh-jauh dari Pangandaran, minta klarifikasi. Jadi namanya Ade Vampir. Jadi kalau ada yang mau klarifikasi, datanglah ke sini, lihat video itu. Saya tulis buku buat Jokowi supaya dia cerdas, dia berani dan militan. Kan begitu. Karena ada yang nyebut dia bajingan tolol, ya lawannya kan mesti cerdas. Ada yang nyebut dia penakut, saya doakan ya, karena ngadepin rakyat demo-demo kabur, dia supaya berani gitu deh. Kemudian ada yang bilang dia nggak militan, belain Palestina, saya minta supaya militan, kan bagus CBM itu. Dan ini di sini tuh,
Nah ini siapa saya nggak Agus tuh. Sebentar. Nah itu kan bahasa CBM jadi rame tuh 1 hari kemarin itu ya. Karena katanya ini narasi termul ya. Narasi termul itu mengatakan bahwa Egy Sujana itu datang ke rumahnya Jokowi untuk memuja-muji Jokowi dengan mengatakan bahwa Jokowi itu cerdas, Jokowi itu berani, dan Jokowi itu militan. Nah itu narasi yang dikeluarkan sama termul. Tapi tatkala dikonfirmasi kepada Egy Sujana mengatakan, oh saya bukan memuji-muji, CBM itu dalam pengertian bahwa harusnya begitu. Ini nasihat dari Egy Sujana kepada Jokowi, harusnya Jokowi itu cerdas, berani, dan militan, itu seharusnya. Nah jadi yang dikatakan oleh para termul bahwa bahwa Egy Sujana itu memuja-muji Jokowi itu dibantah oleh Egy Sujana sendiri. Nah sampai saat ini begitu ya, sampai apa pada saat video ini. Nah ini akan menjadi bingung bagi kita pada akhirnya nanti karena didapati kepastian bahwa Egy Sujana ini memang meminta maaf. Jadi kan tidak ajak begitu ya alur argumentasi dari setiap pihak ini tidak ajak begitu. Jadi apa yang diklaim oleh termul itu dibantah oleh Egy Sujana, tetapi pada akhirnya yang dikatakan oleh termul juga itu betul dalam hal ini bahwa Egy Sujana itu memang datang kepada Jokowi untuk meminta maaf, untuk mengadakan restoratif justice begitu. Itu foto itu. Jadi waktu buku itu ditandatangani oleh Bang Egy, itu banyak berkembang informasi seolah-olah Bang Egy menandatangani buku yang diberikan kepada Pak Jokowi itu di kediamannya Pak Jokowi di Solo. Padahal itu di rumahnya Bang Egy ini di Solo. Coba samakan video yang beredar itu. Nah itu informasi itu kan berkembang juga. Jadi gorengan yang dilakukan oleh termul itu juga terjadi, memang betul ya. Cuma entah itu apakah itu sebelum Pak Egy itu memang betul-betul menginginkan restoratif justice atau tidak. Makanya saya kemarin sudah mengatakan dalam hal ini Egy Sujana itu bermuka dua ya, atau sempat bermuka dua kalau sekarang sudah tidak. Artinya memang ada kelompok tertentu yang sengaja ingin memperkeruh suasana. Mereka seakan-akan Bang Egy itu mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Pernyataan Egy Sujana ini melengkapi klarifikasi sebelumnya kepada host channel Sentana TV Michael Sinaga. Nah, dia pada waktu itu ketika ditelepon oleh Michael Sinaga membantah bahwa dalam pertemuan dengan Jokowi bersama dengan Damai Hari Lubis itu dia telah meminta maaf kepada Joko Widodo karena selama ini keduanya itu menuduh ijazah Jokowi palsu. Sebelumnya publik memang dikejutkan ini dengan kabar kunjungan Egy dan Damai Hari Lubis ke rumah Jokowi, dan banyak yang menyebut ini merupakan sebuah pengkhianatan, apalagi disebutkan mereka itu meminta maaf. Oke, sebentar ya sebelum masuk ke tertawanya Roy Suryo. Jadi permasalahannya sampai saat ini clear dulu begitu ya, bahwa ada narasi yang dikeluarkan oleh termul bahwa Egy Sujana ini begini dan begitu, yang intinya meminta maaf kan. Yang mana sebelumnya itu Egy Sujana sudah menandatangani buku, kemudian datang ke rumah Jokowi, malah rumahnya itu disterilkan dulu dari para wartawan, yang mana pada akhirnya nanti ada foto berpelukan kan Jokowi dengan Egy Sujana, yang mana pada akhirnya itu AI sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Roy Suryo. Tetapi dalam sisi yang lain Egy Sujana membantah dulu nih bahwa tidak seperti itu yang dilaksanakan. Nah ini entah mana yang benar nih. Jadi apakah permintaan maaf dari Egy Sujana itu sebagaimana kesimpulan kita nanti, apakah itu memang sudah terjadi saat pertemuan di Solo itu, atau ini adalah datang kemudian? Karena kalau kita ini melihat kedua-duanya jujur, nggak bisa tuh termul jujur, Egy Sujana jujur dalam hal ini nggak bisa, karena itu bertolak belakang. Yang benar pasti satu. Nah cuman yang benar pasti satu itu siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu, karena dari bukti-bukti yang ada juga ya wartawan disterilkan, kemudian fotonya nanti akan kita lihat fotonya itu AI dan lain sebagainya. Nah itu permasalahan. Tapi pada akhirnya yang terbukti ya Egy Sujana meminta maaf begitu. Ini kita saksikan dulu. Ini apa ya, saya menyatakan seperti itu karena seperti ini ya. Pada akhirnya kesimpulan dan argumen itu, atau bukti lah kita katakan demikian ya, kesimpulan dan bukti itu kan harus linear tuh. Nah tatkala linearnya ini tidak terjadi, atau konsistensinya ini tidak terjadi, jadi ada lubang-lubang yang harus dipenuhi begitu. Ini gimana sih kejadian aslinya? Yang mana pada akhirnya mungkin kejadian aslinya akan menjadi tanda tanya, nggak bakalan kita ketahui begitu. Ini kita akan saksikan dulu bagaimana reaksinya Roy Suryo ya saat rumor Egy Sujana itu
datang ke Pak Jokowi, yang mana padahal ya aslinya itu tidak berpengaruh juga begitu. Ya itu kan Egy Sujana, dia mau berhenti dari dari tuntutannya kepada Jokowi, itu kan urusan yang bersangkutan. Emang minta maaf ya. Jadi sebenarnya gini, kita harus mengutamakan yang namanya tabayun dalam bahasa agamis ya, artinya klarifikasi. Karena selama ini masih ada kesimpang siuran. Karena dia juga sempat mengatakan pada sahabat saya dan juga didengarkan oleh sahabat saya yang lain juga ya, bahwa dia itu kesana tidak minta maaf dan bahkan kesana disertai dengan 2 petugas polisi aktif ya gitu, penyidik juga. Jadi kan artinya ini aneh. Bahkan juga disebarkan foto yang setelah saya analisis ya, ini sangat sangat aneh ya. Ya, sangat aneh bahwa ini katanya adalah foto yang kemudian sempat diedarkan di beberapa online. Padahal setelah saya analisis ini AI. Ya gitu. Nah sebentar, ini menarik nih ya kejadian ini. Saya melihat foto ini tersebar di Facebook ya, dan itu memang bukan hampir, dengan mata telanjang saja sudah bisa dipastikan itu AI itu. Jokowinya beda, kemudian di sini Pak Egy Sujana juga beda. Apalagi ditambahkan dengan kenyataan bahwa di sekitar Jokowi itu wartawan disterilkan. Nah, dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa ini ada upaya untuk, saya rasa di sini Roy Suryo agak terjebak begitu ya. Ada upaya untuk mengatakan Roy Suryo ini loh tidak memiliki kapasitas untuk meneliti sebuah dokumen digital yang mana ini dikatakan palsu, padahal kenyataannya mereka kan baik-baik saja, berbaikan begitu antara Egy Sujana dengan Jokowi. Sebagaimana kesimpulan akhir nanti akan kita lihat ya. Ini yang menarik itu kan prosesnya sampai kepada kesimpulan itu. Nah, karena memang ya yang pernah melihat akan tahu lah ya foto ini. Ini AI ini sudah beda sekali, Jokowinya beda, Egy Sujananya beda. Jadi kalau misalkan dikatakan ini AI, kata Roy Suryo, itu memang demikian adanya. Cuman kejadian di belakangnya nanti ternyata betul Egy Sujana itu meminta maaf kepada Jokowi. Nah ini bakal dinarasikan sama para termul itu. Dalam hal sepele seperti ini saja Roy Suryo itu salah menghukumi. Padahal keadaan memang betul, misalkan Egy Sujana itu meminta maaf kepada Jokowi, itu tidak bisa melegitimasi bahwa foto ini asli begitu. Itu 2 hal yang berbeda. Makanya yang agak susah itu tatkala kejadiannya benar tetapi buktinya itu fabricated. Itu agak susah tuh. Karena seolah-olah ya kalau ini palsu, masa Egy Sujana ngaku dia minta maaf begitu misalkan kira-kira kalau ini palsu. Tapi kan itu tidak berhubungan sebetulnya. Adalah hal yang lain. Jadi bisa saja fotonya itu AI, tapi memang Egy Sujana minta maaf. Tetapi dalam kesempatan yang sama Egy Sujana ini menolak dia itu meminta maaf. Jadi pada akhirnya ya yang saya lihat di sini bukan hanya sekedar minta maaf atau tidaknya Egy Sujana, tetapi ada upaya untuk mengeruhkan suasana begitu, dan untuk mengeruhkan narasi. Itu yang saya lihat ya. Dan ini canggih memang, kita harus mengakui ya Jokowi itu entah siapa ya tim di belakangnya itu. Kalau kemarin kan Pak Bahaudin itu dari UI mengatakan Pak Pratikno itu ya ada sebagai dadernya, intelektual dadernya dari permasalahan yang ada di sekitar Jokowi itu. Saya tidak tahu, cuman ya kita harus mengakui ya ada kalau dengan bahasa yang halus begitu ya, ada kecerdasan dari dirinya Jokowi ini di dalam menghadapi permasalahan politik yang datang kepada yang bersangkutan. Kita lanjutkan dulu nih. Artificial intelligence ya gitu. Jadi artinya kok bisa-bisanya foto semacam ini. Dan satu lagi yang sudah diklarifikasi adalah bahwa katanya ES itu tanda tangan sebuah buku yang diserahkan, itu tanda tangannya tuh awal Desember di rumahnya ES. Sudah hampir sebulan yang lalu. Bukan di rumahnya Jokowi yang ada di Solo. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita klarifikasikan kepada yang bersangkutan. Nah ini juga menjadi indikasi bahwa ini memang suatu kejadian yang memang sudah direncanakan sedari awal. Ini perencanaannya matang ya.
kalau misalkan memang terbukti dan terbukti memang penandatanganan itu tanggal 16 Desember kalau tidak salah itu hampir sebulan yang lalu, dan kemudian Jokowi melontarkan kepada publik bahwa dia akan memaafkan kecuali tiga orang ini, kemudian Egy Sujana dan Damai Hari datang ke Solo, yang mana kemudian Damai Hari Lubis langsung mengajak perang kepada RRT sebagaimana sudah saya bahas kemarin. Kemudian Egy itu ngomong dulu kayak tadi tuh ya, bahwa tidak terjadi permintaan maaf dan lain sebagainya. Kemudian ada foto palsu AI yang dikeluarkan. Kemudian narasi dari Tremul yang keluar. Jadi rame begitu ya. Ini harus kita katakan saya lagi, Pak Jokowi punya kecerdasan di dalam politik-politik seperti ini dan punya keberanian yang mana itu membutuhkan apa ya? Tidak tahu malu begitu. Itu membutuhkan itu. Karena sebetulnya cara politik seperti ini semua politikus juga bisa untuk melaksanakannya, tapi mereka tidak sampai punya hati untuk mengeksekusinya. Itu yang saya lihat. Makanya kemarin juga menulis bahwa sebaiknya dia klarifikasi secepatnya supaya isu berkembang, supaya isu tidak berkembang dan kemudian tidak ada bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya berkoper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara buruk yang berkembang. Sebentar ya, kalau pada akhirnya nanti di masyarakat terjadi analisa-analisa yang liar ya, ada uang misalkan di situ. Kalau jabatan kan tidak ya, karena belum terbukti. Ya itu wajar. Kenapa? Ya karena sebelum-sebelumnya juga banyak aktivis yang akhirnya menjadi terkempisi ya, kayak kerupuk masuk air itu tatkala diberikan jabatan. Seperti siapa? Kalau tidak salah Pak Haikal itu ya. Udah nggak pernah kelihatan lagi Pak Haikal sekarang. Udah udah duduk di tempat pemberian halal haram itu ya. Sertifikasi halal. Udah nggak ada lagi tuh suara-suara sumbangnya. Yang mana dalam pengertian bahwa apakah tatkala mereka itu mendapatkan jabatan, para aktivis-aktivis itu ya, apakah tatkala mereka itu mendapatkan jabatan atau mendapatkan uang, apakah suara-suara kritis itu pada akhirnya terjawab hanya karena mereka diberikan jabatan begitu, atau mereka diberikan uang misalkan? Kan tidak terjawab. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang mereka lontarkan, perkara yang mereka perjuangkan kan tidak terjawab hanya karena mereka itu diberi jabatan gitu. Coba dia pada akhirnya kan itu hanya menampakkan bagaimana keadaan seseorang ya. Berikan uang kepada orang itu, ya orang itu akan menunjukkan sikap aslinya bagaimana. Itu yang kita lihat. Dan dari segi perspektif ya perpolitikan yang ada di Indonesia, kemudian kebutuhan sehari-hari, saya rasa wajar saja kan, nggak apa-apa begitu, silakan Pak Egy Sujana mau ngapain juga begitu ya, mau jadi dekat sama Jokowi kan nggak jadi masalah. Cuman kita kan menjadi punya catatan, oh ternyata orangnya seperti ini begitu. Kita punya catatan saja. Sejauh ini ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Egy Sujana? Sejauh ini tidak ada ya, tapi sahabat saya kemarin 3 hari yang lalu sudah coba telepon dan diangkat, dan kemudian menyatakan kalau dia katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf. Dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama hari Jumat? Kritik saya jangan terlalu lama, karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sekarang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Itu yang saya katakan tadi, ada upaya untuk memperkeruh suasana. Itu terasa sekali. Itu yang terjadi. Dan kebetulan sahabat saya ikut mendengar, itu ada di samping saya. Mungkin bisa lebih langsung supaya tidak testimoni di itu. Nah, ini langsung. Nah, ini kesimpulannya ya Pak Hersubeno Point itu channelnya ya. Itu memberikan apa? Pada akhirnya kita tahu bahwa Egy Sujana ini ada di mana begitu ya. Cuma sekali lagi kan waktu yang dijanjikan oleh Egy Sujana itu akan klarifikasi pada hari Jumat. Itu belum. Jadi ini nanti akan ada bomnya ya. Saya kira entah ini gong akhirnya itu bakal bagaimana, kita tunggu hari Jumat kalau memang betul Egy Sujana itu akan memberikan klarifikasi. Cuman sampai saat ini kesimpulan beliau ini seperti ini. Teki soannya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Jokowi di Solo hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 yang lalu akhirnya terungkap. Oke. Ini ternyata kedua orang itu bertemu dengan Jokowi dalam rangka untuk mengajukan damai atau restoratif justice kepada penyidik.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin dalam keterangan persnya hari ini, hari Senin, tanggal 12 Januari 2026. Nah, sebentar. Ini clear berdasarkan pernyataan polisi, bukan berdasarkan pernyataan Egy. Karena Egy tadi di dalam video sudah kita saksikan ya, kan mengatakan tidak. Cuman polisi mengatakan ini ada upaya untuk restoratif justice. Nah, makanya masih perlu nih omongan dari Egy itu bagaimana, karena yang bersangkutan itu belum menyatakan pernyataan secara resmi. Itu kan pernyataan yang tadi tatkala ada orang datang dari Pangandaran tuh. Ya, sudah diajukan restoratif justice ke penyidik. Ini dalam kurung, dan ini katanya disampaikannya itu pekan lalu. Saat ini kata Kombes Iman Imanuddin, polisi tengah menunggu persetujuan dari kedua belah pihak untuk upaya damai ini. Kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan restoratif justice-nya. Nah, nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum melalui restoratif justice, kami akan fasilitasi sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP yang baru. Ini kata Iman. Soal adanya upaya restoratif justice ini juga dibenarkan oleh relawan Jokowi Adi Darmawan. Ini saya bacanya di kompas.com ya. Dia mengatakan pihaknya terbuka untuk perdamaian itu. Nah, sebentar. Nah, sampai di sini dulu kita melihat selalu koheren ya narasi yang dikeluarkan oleh Termul dengan narasi yang dikeluarkan oleh kepolisian. Ini selalu klop begitu. Selalu klop. Yang mana sebetulnya itu tidak menunjukkan bahwa yang benar itu pihak Termul, tidak, karena argumen di belakangnya acak-acakan, tapi ini menunjukkan bahwa polisi itu sudah ditermulisasi. Itu yang kita lihat ya. Bagaimana kemarin permasalahan Panji juga demikian, selalu klop ini. Jadi, saya ngeri ngelihatnya itu. Inilah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan oleh pihak pelapor. Ya, kami menyambut baik, kata Ade saat menyambangi Mapolda Metro Jaya hari Senin. Permintaan damai itu selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Jokowi sebagai pelapor utama. Sekarang jadi jelas ya, mau ngeles seperti apapun, clear bahwa kedatangan Egy dan Damai Hari Lubis itu ke Solo ya, apalagi kalau bukan minta maaf ya, karena untuk restoratif justice ini kan harusnya disyaratkan ini agar ada semacam kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan sebenarnya soal permintaan maaf ini kan sudah disampaikan oleh Rahmat, Sekjen Relawan Rejo yang mendampingi Egy Sujana, dan juga oleh Yaakob Hasibuan. Oke. Nah, ini ya clear atas laporan yang dikeluarkan oleh Polda Metro dan Termul begitu. Yang mana kalau Polda Metro ngomong itu sepertinya nggak bakalan sampai Egy Sujana itu tidak meminta restoratif justice ya. Karena kalau memang misalkan sampai begini, ini yang menarik nanti, karena Egy Sujana belum mengeluarkan pernyataan resmi. Karena kalau ternyata Polda Metro itu mengatakan bahwa Egy Sujana itu meminta restoratif justice, tapi Egy Sujana ternyata masih berkomitmen atau masih konsisten di dalam pernyataannya yang awal tadi yang sudah kita saksikan, bahwa dia itu tidak meminta maaf. Ini yang malu Polda Metro tuh. Dan apakah ini mungkin terjadi? Mungkin saja. Cuman kalau sampai saat ini minimalnya apa? Ini minimalnya kesimpulan Pak Hersbueno begitu ya. Ya, Hersubeno apa Hersbueno? Hersubeno, Pak Hersubeno itu. Sampai saat kesimpulan ini, ya Egy Sujana menginginkan restoratif justice ya. Dan apakah itu signifikan? Tidak, karena permasalahannya juga bukan di situ. Egy Sujana ya urusan dia mau kemana ya urusan dia begitu. Sebetulnya yang menjadi unik begitu ini jadi narasi besar ya di para Termul, kemudian mengeruhkan suasana, dan untuk beberapa saat memang mungkin sampai hari Jumat nanti ya, sampai Egy Sujana ngomong sendiri tuh di hadapan publik bahwa benar atau tidak dia itu menginginkan restoratif justice, ini akan menjadi perbincangan publik dulu, yang mana Jokowi di belakangnya itu sudah memikirkan lagi ini bakal kemana setelahnya. Makanya kan sudah dikatakan, sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dan lain sebagainya. Kita selalu di belakang Jokowi. Jadi dia yang memainkan narasinya itu. Kalau kita mau lihat ke sana begitu ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.